Kembali lagi di MMA, mertua menantu Akur dong. Kali ini kita dengan sebuah tema yang sangat seru nih. Ini udah Hot biru-biru, nih, hot. Acaranya seru hot. Temanya adalah ungkapkan sayang dong. Nah, ini belum sehat ini, belum saling lihat. Saya. Oke. Saya perkenalkan dulu narasumber kita yang ajaib. Yang pertama adalah Bapak Erik, seorang MC daripada dunia entertain, khususnya pernikahan. Nah, Pernikahan saya juga dulu. oh ya, jadi nyanyinya. ya berkali-kali ya. Jadi setiap kali melihat pernikahan. Nah, kita mau lihat sekarang bagaimana pernikahannya. Jangan sampai ya kalau di depan orang mesra. Itu Kalau dia. pernikahan sendirinya wah. Lalu ini istrinya, wah, sangat cantik ini. Dia ini bekerja di tempat pembangunan, betul ya? Pembangunan. Dia sekarang bekerja di pembangunan, walaupun perempuan tapi dia mengurus dan melobi sangat banyak. Wah, luar biasa. Tukang. Izin, wah, luar biasa. Inilah Ci Melani nih, kalau saya panggilnya Ci Melani nih. Bekerja di tempat pembangunan, walaupun perempuan tapi gagah ini. Wah. Nah, pertama kami kasih kesempatan buat Pak Erik memperkenalkan diri. Tapi khusus memperkenalkan dirinya, kenapa sih dulu milih Melani? Oke. Saya itu dulu satu pelayan. Kami satu pelayanan di sebuah gereja. Itu udah kurang lebih hampir ya 15-20 tahun yang lalu. Jadi pernikahannya sudah berapa lama nih? 14 tahun. 14 tahun. Menang saya jauh, saya 35. Nah. Oke. Kami di satu buah gereja, satu pelayanan. Kebetulan dia singer. Dan saya itu pemusik di sebuah gereja. Oh, justru bukan MC-nya. Bukan gitu. Penyanyinya. Saya bukan musik, kebetulan Tuhan bawa saya untuk lebih ke entertain sekarang. Yeah. Tapi dulu itu saya pelayanan di musik, dia di singer. Kebetulan nggak tahu kenapa kami ini punya sebuah chemistry. Waduh. Sebuah ikatan cinta ya. Kalau kita enak di televisi ini ikatan cinta nih ya. Gitu. Jadi saya punya punya ikatan yang nggak tahu kenapa, mungkin orang nggak bakal bisa tebak kalau saya ini suka sama dia. Saya senang sama dia. Bahkan teman-teman di sekitar saya pun Nggak tahu ya. Tahu itu gitu, nggak tahu. Ini itu. diem-diem aja sebenarnya. Diem aja, tapi saya tetap punya rasa sama dia. Mungkin dia waktu itu nggak menyadari itu. Oh. Nggak menyadari itu. Cuma chemistry-nya itu ya. Chemistry-nya itu dapet yang ya. Saya bisa rasa bahwa dia orang yang tepat buat saya. Buat pernikahan dan buat hidup selamanya nih ya. Dan yang saya suka dari dia waktu itu sebagai teman, belum pacaran. Teman itu dia orang yang sangat terlibat di sebuah kegiatan gereja. Bahkan doa semalam suntuk, dulu namanya doa semalam suntuk. Oh iya. Jadi dia selalu aktif. Nah, itu menarik. Dan itu yang membuat saya bilang, wah ini tepat buat saya. Nggak takut ditinggal. Terus sibuk, terus gitu. Saya sangat yakin itu. Yakin. Sangat yakin. Nggak takut nanti nggak dimasakin. ada GoFood, Bu. Kalau sekarang ada GoFood ya. Dulu kan nggak Bisa ada order GoFood online. 15 tahun yang lalu. Ya jadi saya punya rasa bahwa ini orang yang tepat buat saya. Oke, jadi intinya adalah pada waktu orang itu sungguh-sungguh beribadah, soleha lah istilahnya ya. Betul sekali. Maka buatnya lebih aman ya, aman ya. Nah, tapi sekarang kita dengar nih. dulu. Nah, kok mau? Mau ya. Bu, dulu itu Pak Erik ini, Bu, paling ganteng. Oh, itu tuh rahasianya. Itu Tapi anak-anak rahasianya. muda jangan dinilai cuma karena gantengnya. Gantengnya. Betul, itu yang pertama saya lihat itu. Yang kedua kemudian Erik ini waktu itu memang teman dari saya SMP, dulu Erik SMA. Memang sama-sama pelayanan bareng. Erik ini paling care, Bu, dibanding betul. teman-teman saya yang lain. Itu perlu itu pilihan itu care. Cari suami harus yang care. Betul. Nah, dulu sih kita juga nggak pernah ngebayang ya bahwa akan jadi jodoh karena kan temenannya cukup lama. Lama terus sahabatan,
dia punya pacar, saya juga waktu itu punya pasangan. Oh, Iya, begitu. betul. Jadi bukan yang pertama dan terakhir. Yang terakhir, Bu. Yang terakhir dan selamanya ya. Oh, ya. Betul. Jadi benar-benar waktu itu sih sepertinya ya kalau boleh dibilang Tuhan atur, Bu. Gitu. Sekali lagi kita ada di Mertua Menantu, Akur akur dong. dong. Kembali lagi di MMA, Mertua Menantu, akur Akur dong. Kali ini kita mau mulai bahas nih. Dari hubungan suami istri ini udah sekian berapa tahun tadi, Mak? 14 tahun, sudah 14 tahun. Hal apa yang paling disukai dari pasangan? Wah, mungkin mulai dari yang perempuan dulu, dari istri dulu, dari istri. dulu. Ladies first, ladies first. Saya itu paling Setelah suka menikah ya? Setelah menikah, Setelah menikah loh ya. Ah. Setelah menikah, setelah menikah. Setelah menikah. Setelah menikah kan banyak banget kesibukan, ya kan ya. Biasanya aktif, juga banyak aktif. konflik. Biasanya juga banyak gesekan. Betul. Belum sama mertua. Ya. Nah, sekarang apa yang paling disuka? Yang paling disuka itu adalah ketika saya lagi repot sekali, Erik itu dalam kesibukannya dia masih mau bantu. Masih mau nganter. Padahal dia mungkin baru pulang gitu, dia masih Kalau mau. ngepel gitu mau? Enggak, Bu. Suami ada yang masak mau nggak? Masak, kebetulan kita dua-duanya nggak terlalu hobi memasak. Oh, jadi beli terus ini. Jadi beli kadang-kadang. Gitu. Terus kalau dengan apa itu misalnya dari waktu anak kecil nih ya, pampers, ngurus begitu mau bantu nggak nih? Bantu. Kalau itu bantu. Jadi yang Itu bantu ya. paling disuka adalah mau bantu. Mau bantu. Apalagi? Kemudian Erik ini kalem. Maksudnya gini, kalau saya kan orangnya to the point ya. Cenderung ngomongnya tuh apa adanya. Nah, kalau Erik ini nggak bisa diajak lawan, Bu. Oh. Jadi kalau saya marah, dia cool. Kalau Pernah nggak? Kamu teriak-teriak gitu terus? dan dia tidak ditanggapi. Diam aja. Jadi nggak pernah terjadi pertengkaran yang dahsyat tuh karena tidak ada tanggapan dari pihak lawan, Bu. Sebuah statement yang sangat baik ya. Jadi kalau istrimu galak atau suamimu galak jangan ditanggapin ya, supaya tidak ada balasan dari pihak lawan dan itu akan menenangkan. Luar biasa, luar biasa. Biasanya kalau pas Cimelani ini marah-marah, Kak Erik, apa di pikirannya apa itu yang Kok bisa nggak terpancing? Iya, kok nggak terpancing, kok Saya ini diam? emang orangnya nggak suka cari keributan. Biasanya gitu. Saya kalau misalnya dia marah, saya ribut atau bagaimana, saya orangnya lebih milih saya keluar sebentar, saya naik motor, saya keliling di kelurahan itu, di perumahan itu, gitu kan. Sambil saya bilang begini, salah saya apa, kekurangan saya apa, saya harus minta maaf. Walaupun sekali-sekali Nggak dia salah. salah, saya juga nggak salah, saya harus minta maaf. Saya harus awali semuanya itu dengan saya minta maaf lah. Poin yang sangat bagus kalau kita berani meminta maaf ya. Tapi sekarang sebaliknya nih, apa yang disukai, Paling disukai. sama dalam setelah menikah loh ya, bukan tadi. Setelah menikah dengan segala konflik, apalagi dengar pernah marah, emosi. Nah, apa yang membuat tetap suka? Mungkin ini yang nggak disukai para suami mungkin ya. Saya suka di dia nih bawelnya. Justru suka bawel. Saya suka bawelnya. Sungguh. Saya ini kan Sejati nih, sejati. Jangan karena Enggak. Jangan karena di depan ya, bukan karena ditonton orang ya. Bener-bener. Jadi saya ini kan orangnya sukanya mager, Bu. Kalau misalnya udah capek, udah apa, saya lebih enak kalau udah nyaman tuh kalau di tempat tidur. Iya. Gitu. Tapi dia ini orang yang apa-apa serba Bawel. Saya pulang terlambat misalnya, udah di mana? Gitu. Jadi saya tahu bahwa oke, saya harus pulang. Saya harus ingat pulang, walaupun saya senang kumpul dengan teman-teman, entah itu Touring ya. Touring, Katanya naik motor. sekarang kan lagi goes ya. pokoknya sekarang macam-macam. Saya tahu bahwa Harus pulang. batasan saya adalah bawelnya dia. Gitu. Luar Jadi biasa. kalau alarm saya adalah bawelnya dia. Suami-suami atau juga ya istri-istri yang punya suami bawel, biarlah itu jangan dianggap dan jangan dimusuhin ya. Tetapi harus diterima sebagai Ya, alarm. ya. Betul. Jadi bawelnya dia itu ungkapan sayang buat
buat saya. Oh. Aku nggak ngerti kenapa bahwa setiap dia ngomel, saya tahu bahwa itu baik buat saya. Nggak banyak loh ya. Biasanya kalau bawel sebel banget ya. Terus dianggapnya speaker. Udah gede, gendut, bawel, kerasa. Cuma satu Bu yang saya nggak bisa boleh komen. Iya. Komen kegemukannya. Kalau itu belum bisa disukai. Wah, harusnya kan bisa enak ini sekarang. Dipegang empuk gitu loh. Ya, luar biasa. Nah, sekarang begini, dalam hidup ini pasti banyak sekali masalah. Perbedaan pasti kan. Bagaimana cara kalian untuk membuat dalam perjalanan tetap tambah sayang dan tambah sayang? Bukan tambah kesel, bukan bosen, atau sudahlah istri udah tambah gemuk ya cari yang lain gitu ya. Tapi kok bisa langgeng 14 tahun dan tambah sayang? Kalau dari saya, dia itu orang yang terima saya apa adanya. Dia tidak menuntut. Bahkan di saat saya mengalami banyak hal, banyak masalah, dia orang yang tidak menuntut saya. Di dalam kekurangan, di dalam kelebihan pun dia bukan orang yang menuntut. Jadi dia akan terima saya apa adanya. Saya akan memberikan apa yang saya punya pasti buat dia, buat keluarga. Nah, tapi itulah yang saya suka dari hidupnya. Saya makin sayang sama dia terima saya di kekurangan, di kelebihan, bahkan di apapun dia terima saya. Dengar pernah kena COVID ya katanya ya. Nah, waktu itu ditaruh gitu di pojok atau ditinggal di mana gitu karena takut ketularan, atau ditaruh rumah sakit atau dirawat. Saking cintanya saya harus diisolasi mandiri bersama mertua. Kok bisa sih? Mamanya mertua. Sama mertua juga sakit. Jadi saya harus ada di rumah itu bareng sama-sama Bu, karena rumah kita kan 2 kamar. Iya. Satu buat mertua dan mamanya mertua, satu buat sama-sama. Bersama Dan itu tetap. Dan tetap dilayani. Tetap dilayani. Tetap Tapi bersama ditemuin. mertua juga. Bersama mertua juga yang ada di situ. Jadi kurang lebihnya Tapi mertua nggak kena. mertua, wah itu bener-bener imunnya itu bagus. Tua-tua juga imunnya bagus. Bahkan saya kalah hebat dari imunnya dari mertua saya dan mamanya mertua saya. Oh ya? Iya. Umurnya berapa sekarang ya? Hampir 87 ya? 87. Juga sehat. Itu sehat. Wah, ini sekali lagi pelajaran buat semuanya. Jangan takut dan jangan terlalu tegang dan ngeri ya kalau ada keluarga yang kena. Tetap dirawat walaupun tetap mesti bijaksana. Tetapi jangan terlalu takut, karena takut itu menurunkan imun ya. Betul. Dan kemudian saya tuh kadang-kadang kasihan banget yang sakit langsung ditinggal sama keluarga, dikunciin di rumah, kan gak ada yang ngerawat ya. Tapi mereka sudah membuktikan, tetap sayang, tunjukkan sayang dalam suka dan duka. Mantap. Terus pernah nggak nih, adik kan sempat cerita ya, yang disuka itu kan bawelnya. Pernah nggak dia berhenti bawel? 100% katanya enggak ya. Tidak pernah, berarti nggak pernah ya? Bahkan saya dari berteman sama dia pertama kali, dia tuh orang yang sebenarnya bawel. Oke, Jadi dari nggak awal ada- emang dari sudah awal bawel. bawaannya Bawaan. sudah ya, bawaan. Tapi itulah ketertarikan saya. Waduh. Sekarang tapi dari Melani nih ya, bagaimana nih ngadepin dunia istilahnya hari-hari ini dengan kebutuhan ekonomi, dengan kemudian kondisi yang banyak sekali yang kena pandemik ya, terus kemudian keluarga tetap langgeng, buahnya kan makin berantem ekonomi dan kemudian masalah perbedaan, masalah tekanan ya hari-hari ini membuat keluarga itu banyak berantem. Ini bagaimana untuk tetap akur? Buat saya sih sebetulnya yang penting itu tenang, Bu. Yang penting tenang, percaya, karena kalau kita takut, gerusak-gerusuk juga nggak ada efeknya gitu. Jadi buat saya pertama tenang. Yang kemudian juga sebagai istri memang tidak boleh mengandalkan suami saja. Itu buat saya belajar dari orang tua saya juga. Jadi saya juga ambil tambahan, selain saya kerja di kantor, saya juga jualan. Saya belajar bikin kue.
Tuh bantuin nggak bikin kue itu? Enggak ya? Bantuin makannya, bantuin bantuin testernya gitu. Buat saya itu. Kemudian juga jangan terlalu dipikirkan. Banyak masalah tiap hari datang, tiap hari juga ada. Jadi kita tetap percaya, tenang. Kita nanti bisa ambil keputusan yang tepat kalau kita nanti tinggal tenang. Betul. Karena sangat banyak hari-hari ini orang yang ketakutan. Mereka khawatir, apalagi kalau yang kena PHK. Ya, apalagi kalau mereka merasa bahwa tidak ada lagi masa depan, susah cari pekerjaan, dan itu menimbulkan justru gesekan yang luar biasa di dalam keluarga. Tetapi sekali lagi pada waktu kita tenang, pasti ada jalan. Ya, pada waktu kita saling dukung, dan seperti tadi, jangan tuntut pasangan kita, tapi justru harus saling ungkapkan sayang. Nah, sekarang kita masuk segmen yang judulnya ya, salah satu problem di dalam keadaan dan keluarga adalah makin bertambahnya usia pernikahan. Tidak bisa mengungkapkan sayang. Ya, bisanya menuntut dan dipikir sudahlah, pokoknya terimalah saya apa adanya, tapi nggak bisa lagi ngungkapin saya. Nah, sekarang dari Pak Erik, tolong diceritakan bagaimana sih mengungkapkan sayang di antara kalian. Kami memiliki sebuah perbedaan yang sangat jauh, baik dari segi sifat, karakter, itu sangat jauh. Bahkan kalau kita ngomong sekalipun ya, itu kelihatan perbedaan. Tapi saya nangkepnya begini, bahwa perbedaan tidak membuat jarak sayang saya dengan dia. Bahkan ada banyak problem-problem yang orang lain hadapi, gara-gara perbedaan hilang rasa sayang. Tapi disinilah saya mencoba untuk lebih mengerti dari tahun ke tahun pernikahan saya. Saya harus tahu bahwa perbedaan itu nggak akan menghalangi rasa sayang saya dengan dia. Yang saya coba adalah, saya akan coba terus perhatikan dia. Saya akan coba terus untuk memberikan yang terbaik yang saya punya untuk dia, baik dari segi waktu, baik dari segi apapun itu, saya akan coba memberikan yang saya bisa untuk dia. Misalnya nih ungkapan sayang yang harian nih ya, atau setahun sekali. Apa yang dikasih? Apakah hadiah atau dibelai-belai ya, atau senengnya diajak ke mall, nah kan bisa macam-macam nih. Dulu saya sering kasih dia bunga. Wah, beneran nih? Itu beneran Bu. Jadi dulu awal pernikahan tuh saya sering beliin dia bunga. Romantis. Mawar warna apa aja saya cari di situ. Wah. Dan saya kasih. Tapi perbedaannya dari tahun ke tahun yang saya jalani, sekarang bunganya beda Bu. Bunga bang. Saya tetap suka yang lusuh. Lebih suka bunga bang dia sekarang. Aduh. Yang saya bisa berikan untuk ungkapan saya adalah saya akan tetap terus melindungi dia, menjagai, bahkan dalam pandemi kita hari-hari ini, saya tetap akan menjadi orang yang melindungi dia, menjaga dia. Wah, luar biasa, mesra. Mesranya. Kita dengar dari istrinya nih sekarang. Dulu nih. Luar biasa, mesra. Aduh. Nah, gimana nih sekarang dari sisi istrinya nih? Dari sisi istrinya ya, tadi kan udah dibilang ya, kita beda karakter, dari segala macam ya, memang berbeda teman, berbeda gaya dan segala macam. Nah, dulu tuh awal pernikahan memang masalah. Tapi kemudian seiring berjalannya tahun, buat saya Erik itu rem. Jadi kalau saya udah terasa buru-buru sekali, saya ngomong sama dia agak buat saya ngerem. Begitu juga saya rasa buat Erik, saya tuh kayak gas. Jadi kalau dia lambat-lambat, dia harus ke saya supaya dia lebih cepat gitu. Itu pernikahan seperti itu. Dan menyikapinya ya sekarang kita lebih sering deep talk, Bu. Jadi kalau udah ada masalah, saya rasa kalau saya nyerocos juga nggak ketemu masalahnya. Erik juga mungkin cara bicaranya juga mungkin bingung cara ngomongnya. Jadi kita lakukan pembicaraan yang dalam. Kita atur waktu untuk pergi, bisa mungkin di mobil atau kita pergi makan. Kita ngobrol tuh. Saya maunya begini, dia maunya begini. Nah sejak kita belajar mengalami itu, sudah tidak pernah ada masalah.
Oke. Luar biasa. Luar biasa Ini banget. menjadi sebuah tip buat setiap keluarga punya deep talk. Saya rasa itu perlu sekali buat anak, antara anak dan orang tua, buat dengan keluarga, bahkan mungkin dengan mertua perlu deep talk kadang-kadang ya. Ini adalah benar-benar keluarga yang luar biasa karena mereka juga hidup dengan mertua ya. Betul. Tetapi juga tidak ada masalah. Nah, sekarang kita akan bertanya ini. Bagaimana nih hidup dengan mertua dan mengungkapkan sayang dengan mertua dan tahan ya. Boleh mungkin cerita, pernah nggak timbul masalah besar karena tinggal dengan mertua? Itu pasti ada, pasti. Karena Mbak ini kan anak satu-satunya. Oke. Jadi dia itu juga waktu mamahnya melahirkan dia juga udah pisah sama papahnya. Jadi mertuanya udah bercerai. Wah, itu jadi harapan besar ya. Ya, jadi mau nggak mau mertuaku itu harus ikut dengan dia terus. Dan kebetulan pas kita menikah mau nggak mau juga harus ikut juga karena dia salah satu anak Ya, satu-satunya. memang satu-satunya mau gimana ya, bukan salah satunya, anak satu-satunya. Cuma satu. Dan kebetulan mungkin punya menantu yang baik ya, Bu. Yang Wah. menampung yang Iya. Memuji diri sendiri ya, memuji diri sendiri. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ada kecekcokan, sebenarnya saya dikeroyok. Iya, pasti. Luar biasa. Kok berani gitu lah ya. Tapi itulah yang membuat saya punya tanggung jawab gitu, Bu. Jadi mau nggak mau saya juga harus menanggung semuanya gitu kan. Nggak pernah kesal tuh, marah. Kesel pasti. Contohnya mungkin ada satu kejadian atau Ya banyak lah ya, dari uang, dari apapun pasti kesel loh. Buah nggak jatuh dari pohonnya sih. Biasanya kalau kayak gitu. Jadi mertua juga galak, juga cerewet. Aduh, tiga loh, Jadi kalau tiga. misalnya kita mau mengungkapkan rasa sayang gitu, Bu, misalnya kalau di kamar gitu, di rumah, kalau ada yang bawel itu langsung hilang. Langsung blank. karena kalau tinggal satu rumah ya begitu. Jadi kalau ada yang Terdengar bawel, lah ya, pasti. jadi kita ya mau nggak mau kita harus jalan keluar. Itu ya rasa kita untuk ya saling menyayangi ya. tadi waktu bangun hubungan itu ya, deep talk itu makanya pergi jalan-jalan tadi ya. Pergi keluar, betul. Gitu. Luar biasa. Sekali lagi kadang-kadang terlalu banyak penuntutan, terlalu banyak accuse ya, dan berkata, wah saya nggak tahan dengan mertua dan sebagainya. Bayangkan ini 3 cerewet, ya, dikeroyok 3 cerewet ya, tetapi bisa tetap tenang. Ya. Itu pilihan. Dan seperti yang tadi dikatakan, dia memilih untuk Mengungkapkan sayang. mengungkapkan sayang dalam segala keadaan. Jangan berhenti mengungkapkan sayang. Di episode ini kita mau belajar bagaimana sih mengungkapkan sayang kepada semuanya. Nah, sekarang dari pihak istri nih ya, bagaimana mengungkapkan sayangnya? Apa dipijetin? Nah, Atau ini gimana nih? dimasakin kue. Mengungkapkan sayang sih lebih ke yang hari-hari ya, Bu. Kalau sekarang ya lebih ke siapin makan, siapin dia perlu apa. Misalkan mau pergi ya bajunya disiapin, lebih ke yang hari-hari sih. Dia suka ya, suka. Pokoknya kalau hari ini terima settingan beres. settingan baju udah diaturin ya. Jarang tuh istri zaman sekarang ya, yang masih nyetrikain, nyiapin sampai terima beres. Kadang-kadang kan ya masing-masing gitu ya. Nah, kalau Joshua gimana tuh? Maunya juga terima beres. Kalau baju dia pilih sendiri, Oh, karena nggak saya mau, kurang iya. pintar milih baju. Ah. Nanti kalau saya pilih baju, bajunya nggak matching. Biasanya dia pilih sendiri, nanti saya yang lipat. Nanti dia Oke. yang ini, baru dia Pernah lipetin. saking sayangnya dia semua rapin baju, sampai bajunya dia juga masukin ke saya. baju dia, baju perempuan. Apalagi ukurannya mirip ya. Kaos-kaos nih kelihatannya ukurannya mirip ini, enak ini. Bisa pakai. Luar biasa, Luar biasa. Apalagi yang dia misalnya untuk mengungkapkan sayang yang dia suka. Kalau kata-kata sih kayaknya jarang ya, Bu. Cuman jarang. kita lebih ke praktek kali ya, Bu. Servis kali ya berarti ya. Servis. Lebih ke mungkin ya lagi capek nih. Saya lagi capek nih, kita pergi keluar, kita makan. Ayo jalan.
gitu. Itu sih. Ungkapan sayangnya adalah pada waktu dibutuhkan dia ada. Begitu juga sebaliknya saya berusaha seperti itu. Luar biasa itu ungkapan sayang yang ajaib, harus selalu ada pada waktu dibutuhkan. Inilah episode ungkapkan sayang ya, di dalam program Mertua Menantu Akur dong. Suasana terasa getaran dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku tatap dirinya. Oh dia sungguh mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa. Kan namanya cinta, oh inikah cinta, cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta, terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Suatu suasana terasa getaran dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku tatap dirinya. Oh dia sungguh mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa. Namanya cinta, oh inikah cinta, cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta, terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Oh, dengan dirinya. Kembali lagi di MMA, Mertua Menantu Akur Akur dong. Kita tentunya masih lanjut dengan tema ungkapkan sayang dong. Nah, sekarang mau nanya dulu nih dari sisi istri. Kita kan tahu ada 5 bahasa kasih. Betul. Ada waktu, ada yang suka diberi hadiah, ada yang sukanya diberi waktu. Jadi kalau dikasih hadiah, kasih hadiah terus, tapi kok nggak ngasih waktu. Nah, kalau dari pasangan ini, hal apa yang paling disuka dari sisi yang lainnya nih? Bahasa kasihnya paling sukanya apa? Waktu kah? Atau servis kah kalau dipijetin gitu? Itu kayaknya ya. Itu kayaknya ya. Semua suka itu Semua kayaknya suka ya. kayaknya itu. Lebih ke tindakan kalau kita ya, lebih ke servis. lebih ke servis, betul. Itu sih kalau misalkan capek ya dipijetin. Lagi nggak mood ya kita pergi keluar, Bener nih, cari time lah angin, ya, sama betul. time. Itu sih lebih ke situ. Terus sedangkan dari Pak Erik Dari Pak Erik gimana? sama atau beda? Aku sih lebih servis ke dia itu masalah waktu ya Bu ya. Kasih memberikan Iya. waktu ya. Karena di rumah juga kan padat ya Bu. Jadi rasa waktu saya untuk membahagiakan dia, ya saya harus pergi keluar. Entah itu kita pergi ke Makan Makan, atau jalan jalan. aja, ke mall aja, ke lihat-lihat mall ya. gitu. Atau Minum. kalau kita punya waktu lebih banyak, kita nginep berdua. Gitu. Itu yang Terus anak-anak ditinggal nggak apa-apa itu, nggak masalah. harus wajib Bu. Bagus. Ya harus wajib. Karena kalau bagus, misalnya enggak gitu, kita nggak akan punya punya waktu. waktu. Betul, Untuk betul. memberikan hal yang lebih. Ya. Bu.
Ada banyak keluarga begitu dia punya anak dan punya kesibukan, dia tidak punya me time tapi berdua ya, bukan me time lah ya, us time atau apa ya itu ya. Waktu bareng. Waktu bareng yang benar-benar cuma berdua, romantic time. Tapi ini adalah sesuatu tekad ya, bahwa itu biasanya berapa? Sebulan sekali? Seminggu sekali. Bisa sebulan 2 kali Wow. pergi gitu. Wih, luar Itulah gunanya kalau biasa, misalnya luar di rumah itu ada biasa. mertua sih, Bu. Luar biasa, Iya, luar jadi biasa. anak kita ditinggal dan kita bisa liburan sama-sama. Wah, ajaib. Ada untungnya juga tinggal sama mertua ya. Jadi mertua jangan terus ditolak, nah jangan terus dihindari karena ada untungnya. Ngomong-ngomong sekarang kita mau bicara yang lebih dalam lagi, 17 tahun ke atas. Nah, 17 plus. Ada begitu banyak keluarga setelah sekian lama menikah kehilangan yang namanya ya hubungan seks atau make love itu sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang wow, yang romantis, tapi jadi ya mereka justru selingkuh karena tertariknya justru yang sama yang lain. Nah, ini bagaimana untuk menyikapi ini? Biasanya kalau pasangan muda atau yang baru menikah itu biasanya menggebu-gebu di awal. Tapi setelah bertahun-tahun ada sebuah apa ya waktu Penurunan, waktu bahkan apapun yang kita tuh semakin jauh untuk hal yang Seperti itu. Jadi buat saya untuk saya juga ngalamin kayak gitu, Bu. Oh, pernah. Pernah ngalamin kayak gitu. Jadi Tahun keberapa itu? itu di tahun pas udah anak pertama pun setelah itu mulai. Apalagi anak kedua. Tegang nih, tegang. Minum dulu ya, tegang. Ini pembicaraan yang berbahaya ini. Menegangkan ini. Ya, tegang. Dan itu pun terjadi sama saya, Bu. Sehingga saya tahu bahwa ini nggak baik nih. Saya juga sama dia juga semakin berkurang. Untuk komunikasi juga kadang udah mulai males. Dan saya pernah searching di salah satu website, nggak baik dan itu sangat mengganggu. Nggak tahu kenapa saya mencoba untuk merubah semua itu. Solusinya? Solusinya saya harus belajar untuk saya lebih mencintai dia lagi. Jadi mencintai itu bukan soal perasaan. Bukan soal perasaan. Soal keputusan. Soal keputusan. Jadi di tengah saya benar-benar punya jarak sama dia, untuk berhubungan seks sekalipun, saya tahu bahwa itu salah. Yang salah satu saya membangkitkan adalah saya untuk coba mencintai dia lagi, Bu. Bukan mencintai dalam hal itu, tapi untuk mencintai bahwa ini orang yang mendampingi saya, hidup dengan saya. Bukan orang yang saya sia-siakan dan dengan mudah begitu saja. Maaf nih ya, ngomong to the point nih. Yeah. Suami itu kan katanya banyak terpengaruh dengan penampilan. Nah, pada waktu penampilan berubah ya, tambah sekilo, 2 kilo ya. Bagaimana menyiasati? Biasanya kalau saya sedang di tahap seperti itu, kita tuh biasanya kita lebih fair-fairan tuh ya. Kita matikan lampu saja. Jadi membayangkan dia pada waktu muda. Betul. Lihatlah. Wah, luar biasa. Bagus. Dunia sedang dijatuhkan. Iya, betul. Wah, luar biasa. Ini jujur dan ini sangat membantu. Tips ini. Tips. Itu tips. Jadi ya buat aku itu kewajiban suami istri harusnya. Jadi itu jangan pernah untuk dilupakan karena itu menjadi bagian ya, salah satunya untuk menyiasati itu. Dan saya juga udah nggak ganteng-ganteng banget sih, Bu ya. Iya, nah wah itu juga bagus statement untuk sadar diri ya. Kadang-kadang banyak suami menuntut istrinya terus langsing, cantik, dia nggak sadar udah rambut berkurang, salah satunya. Badan udah nggak six pack tapi backpack ya. Tetapi akhirnya menuntut istrinya. Wah, ini luar biasa nih. Ini pasangan keluarga yang jujur dan kita harus belajar untuk menikmati itu. Nah, sekarang bagaimana dari sang istri? Dari sisi istri. Itu juga pernah kita bahas dulu, Bu, waktu awal-awal kita mulai di POP itu. Jadi pernikahan tuh kita sudah diskusi waktu itu. Memang pernikahan itu juga bukan cuma sekedar menikah. Pernikahan itu adalah ketika kita berkomitmen. Saya berkomitmen kepada dia kepada saya,
Dan kalau sudah berkomitmen ya kita jalani sampai akhir. Begitu. Jadi buat kami juga bahas kenapa orang bisa selingkuh ya, kenapa bisa begitu. Itu sebuah keputusan. Itu adalah sebuah keputusan, apakah kita masih mau perjuangkan pernikahannya atau kita mencari solusi yang lain. Nah, keputusan kami pada waktu itu adalah kita rubah. Kita mulai deep talk, kita mulai komunikasi, kemudian kita atur waktu Bu untuk pergi gitu, untuk pergi berdua, untuk jalan. Itu salah satu tekad untuk supaya langgeng. Buat yang muda, pada waktu menikah tetap putuskan untuk punya deep talk, waktu berdua dan bertekad. Betul, Ya, berkomitmen, bertekad, ya. berkomitmen. Ngomong-ngomong Kesia berapa tahun ya sama Joshua ya meritnya? Sekarang 2019, sekarang 2021, 3 tahun. Oh, baru 3 Baru tahun. 3 tahun, saudara. Apa ada deep talk juga kadang-kadang? Deep talk. Kalau kita beda. Kalau ini suka jalan-jalan, kita nonton bareng di rumah. Nah, itu momen romantis bersama. Oke. Terus bahasa kasihnya apa ini? Jadi saya lagi hamil, jadi suka berubah-berubah. Dulu saya sukanya servis. Jadi kadang kalau minum, dia pas ambil minum, dia ambilin aku seneng banget. Cuma ambil minum aja kadang. Tapi sekarang kalau dulu itu juga sukanya hadiah. Jadi kalau dibeliin hadiah, entah cuma dibeliin tisu aja aku seneng. Yang penting ini dalam bentuknya kado. Gitu. Gak usah yang mahal gitu. Kadang kan biasanya maunya perhiasan gitu, yang aku nggak terlalu suka. Cuma kalau kayak ini aku baru beli tisu 2, 1 buat kamu, nanti aku seneng banget. murah meriah. Diajak makan juga suka yang pasti. Wah, luar biasa. Itu lebih gampang ya. Gampang Tapi, lah saya. Sekali lagi kita balik pada waktu mulai nih, kita menjelang beberapa waktu kan, menurut banyak sekali buku, istri seringkali males melayani itu. Buat istri udah sibuk, capek, pulang lebih milih tidur daripada romantika lah istilahnya ya. Apakah pernah mengalami itu dan bagaimana menyikapinya? Ya itu kami kembalikan, memang kondisi rumah kan memang rame Bu. Jadi itu harus terjadwal Bu. Harus kita komunikasi, kita ngobrol, Janjian pilih memang. waktu ya, betul, pilih waktu dan kapan. Jadi memang diciptakan momennya Bu, bukan dak-dakan gitu Bu. Ya, Kita betul. ciptakan momennya benar-benar pada waktu momen yang dipilih, ya kita memberi yang terbaik. Wah, itu sebuah Luar sebuah biasa. ungkapan yang sangat luar biasa. Ciptakan momennya. Jadi jangan berkata, wah tergantung mood dan dadakan. Mari kita ciptakan momen. Sangat penting. Di dalam keluarga itu sesuatu yang tidak boleh disepelekan ya. Seringkali banyak keluarga memilih untuk membiarkan dan menutupi, padahal sudah menjadi masalah. Nah, biar lewat ini kita semua keluarga mari ungkapkan sayang. Dan pada waktu kita mengungkapkan sayang lewat apapun yang sekecil tadi, seperti beli tisu, ya, atau ini luar biasa ungkapan sayangnya ya, bunga loh, warna-warni loh ya, itu akan sangat menolong. Nah sekarang bagaimana dengan anak-anak? Ya, ini kan ungkapan sayang tadi kita bahas Bersama, buat bersama ini. istri. Tapi kan anak-anak juga perlu tuh ungkapan sayang, ya. Dan kadang-kadang kan sifatnya beda-beda gitu ya. Terus kemudian tinggal di rumah rame ya. Nih kadang-kadang kan mertua lebih sayang kadang-kadang ya. Dan itu kan bisa merusak. Nah itu bagaimana menurut Pak Erik dulu ungkapan sayang nih? Anak-anak udah ngerti sekarang Ibu. Yang satu juga udah SMP, yang satunya lagi juga udah mau kelas 6, yang satu kelas 2 SMP. Jadi mereka ini udah mulai mengerti bahwa ini mama papahnya lagi mau sayang-sayangan. Oh, bagus. Makanya dia jadi salah satu pengawas kita Bu. Jadi kalau misalnya mamahnya nggak pulang malam nih, kita lagi mau pergi, mami di mana? Gitu. Ini mami lagi ada urusan sebentar. Jadi dia tahu, dia ngerti bahwa oke, maminya mau senang-senang, maminya mau sayang-sayangan. Dia Bagus. ya? Tapi Mulai umur berapa itu dikasih tahu itu? Mereka tahu dengan sendirinya Bu. Mereka tahu dengan sendirinya, nggak tahu. Oh, oke, jadi mami sama papi pengen berduaan. Oh, bagus ya. Itu setiap kita mau pergi pun mereka pasti udah tahu. Oke, papi mau kemana? Abang ke pulang dulu ya. Oh ya oke. Jadi dia udah mulai mengerti di situ. Nah, untuk kita imbal baliknya ke mereka,
kita juga harus tahu bahwa mereka juga butuh disayangi. Betul. Jadi kita kadang pas setelah kita pergi, pulangnya kita harus sediain waktu buat mereka. Entah itu mereka kamu mau bawa apa, minta aja papi, ntar papi beliin. Itu mereka udah main. Semakin kita tahu kita mau sayang-sayangan, mereka semakin it's okay. Wah, karena abis itu mereka dapat sesuatu makanya. Gitu. Dapat titipan mau apa? Mereka dapat titipan, jadi Iya. mereka juga bahagia banget. Jadi ya. otomatis kita setelah selesai senang-senang, ya kita harus ajak mereka juga untuk senang-senang. Jadi balance semuanya. Wah, itu cara yang baik bagi luar biasa supaya anak-anak makin mengerti. Tapi dari keseharian ya, kalau nggak salah punya 2 anak ya. Betul. Nah, ada perbedaan nggak sifat dan terus kemudian perbedaan mengungkapkan rasa sayang. Yang satu sukanya diapain, yang anak kedua sukanya Coba-coba diapain. Gitu. dari sang ibu nih biasanya lebih kenal. Kebetulan sifatnya tuh satu-satu, Bu. Oh, Satu kayak saya, satu kayak papanya. Jadi kalau bukan campur. bukan sifatnya satu-satu, yang satu pendiam, yang satu cerewet sekali. Waduh. Gitu. Jadi pas. Untuk waktu kita tadi sediain waktu khusus buat mereka. Kemudian juga saya juga biasakan untuk ajak bicara, Bu. Jadi yang nomor 2 itu perlu sedikit perhatian tambahan karena anaknya itu kayak papanya banget gitu. Jadi mesti didorong gitu. Jadi itu saya kasih waktu ekstra. Saya ajak pergi, saya ajak ngomong, saya jelasin nanti kalau kamu begini, kamu akan begini gitu. Yang satu lagi kayak saya modelnya. Jadi dia bisa mengatur, mengurus semuanya selesai sendiri gitu. Jadi 2 anak ini saya perlakukan berbeda sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Ya gitu. Itu sih. Kalau dari papahnya gimana nih? Anak pertama dan anak kedua? Ungkapan ungkapan sayangnya bisa dan gimana? bagaimana ini supaya mereka tumbuh dan menjadi sama-sama luar biasa ya. Benar. Kebetulan saya mereka itu juga sangat menghormati mama papanya. Jadi nggak tahu kenapa ya, mungkin karena aku dari dulu itu untuk ngajarin anak itu mesti takut sama orang tua. Pertama itu dari zaman dulu mama saya bilang kalau lu ngerokok mama sundutin ke muka kamu ya, kalau mama sampai begitu. Sampai kayak begitu. Jadi aku bilang gini, sampai saat ini saya orang yang sama mama saya cukup hormat. Karena bukannya ngelawan gitu kalau digituin. Saya juga ngerti, Bu. Biasanya anak-anak yang lain lebih nekat gitu ya. Dan kalau makin digalakin kan biasanya makin marah ya. Suatu hari mama saya menemukan saya ngerokok, Bu. Iya. Itu bener-bener di rumah saya dihabisin, dipukul pak. Tapi itu membuat saya bukan jadi ngelawan sama dia, tapi membuat saya jadi oke, nggak boleh ya berarti. Oh salah gitu ya, nggak boleh. Berarti kalau misalnya saya ditemukan kayak gitu, terus nggak ngerasa benci itu? Enggak, Bu. Sampai saat ini pun nggak tahu kenapa saya nggak punya hati yang kayak gitu. Itu yang saya terapkin sama anak-anak. Jadi anak-anak kalau misalnya saya panggil misalnya gini, bikinin teh, itu nggak lama-lama, Bu. 1 menit jadi emak dibikinin teh. Jadi nggak pernah ada kata gini, enggak mau, saya capek, nggak mau. Nggak ada kata itu. Wah bagus. Mereka memberikan sayang kepada orang tua dan saya juga bisa memberikan sayang ke dia karena rasa hormat, ada rasa hormat anak kepada orang tua dan orang tua juga sayang kepada anak. Di zaman seperti ini ada banyak sekali anak yang kurang ajar ya. Ada anak yang lebih milih main game di dalam kamar. Terus pada waktu papa mamanya capek bilang bikinin teh, bikin sendiri aja, memangnya kenapa gitu ya. Dan ini langka loh buat anakmu bisa melayani dan sebagainya. Dari umur berapa itu dilatih? Dari kecil ya Dari kayaknya. kecil. Memang dua-duanya begitu. Dari kecil memang diajarin untuk tidak boleh. Dulu sempat ada fase kakaknya yang nomor 1 tuh sempat Nggak mau gitu ya. Capek gitu gitu. Iya. Nah, tapi ya itu kita ajak ngomong, ajak pergi, kita jelasin kamu mau apa, kalau kamu begini kamu akan jadi apa, dan mereka mengerti, Bu. Mereka mengerti. Ini sudah sangat langka loh. Langka. Bahwa untuk keluarga bisa saling mengungkapkan sayang. Nah, dari anak-anak sendiri ya, apakah mereka juga bisa untuk mengungkapkan sayang ke orang tua? Mereka lebih ke tindakan. Jadi nggak kalau saya sih sebenarnya pengen itu ngeliat anak, papi aku I love sayang you papi. ya gitu kan. Kelihatannya anak cowok ini kelihatannya lagi lebih gimana ya, Bu, lebih susah ya. Lebih susah. Kalau mamanya ya. gitu nggak? Iya, jadi kalau mamanya misalnya
nanti mami gandeng ya, mami peluk ya. Iya, ya itu fase begitu loh. Tapi rasa sayangnya dia nggak tahu kenapa, misalnya saya pulang kerja, papi jahenya udah siap. Gitu. Jadi selalu kayak gitu, saya nggak minta pun papi udah siap burung papi udah aku kasih makan. Gitu. Lucu banget. Jadi nggak tahu kenapa dia tindakannya kayak gitu. Tapi kalau misalnya saya ajak gandeng, dia kayak gimana gitu tindakan. Tapi rasa sayangnya dia adalah kepada orang tuanya adalah dengan yang kayak gitu, Bu. Dia melayani lah ya. Servis. Cintanya servis. Luar biasa. Jarang itu. Dua-duanya begitu. Dua-duanya. Makanya itu yang buat saya juga sebagai papanya oke lah. Mungkin ada satu yang saya didik benar atau yang saya ajarkan gitu. Nggak pernah tuh diajarin untuk bilang gini, papi dicium dong, bilang I love you dong gitu. Supaya anaknya juga bisa kan mengungkapkan. Karena mungkin dia ngeliat mami papinya, gitu ya. mami papinya ciumnya tempat gelap doang. Nah itu persoalan itu. Sekali-sekali perlu di tempat terang juga supaya kita mengungkapkan. Siapa tahu nanti jadi mengikuti. Mereka juga jadi sayang-sayang sama mamanya di depan umum. Tapi ini sudah 14 tahun berlalu. Pernah nggak benar-benar di keluarga itu mengalami sebuah masalah yang cukup berat? Yang sampai istilahnya pengen crack gitu ya? Ya, aduh ada bahaya deh, hampir pernah sedikit crack gitu ya. Saya ini kan paling senang diperhatikan. Jadi ada kala saya ini pengen dipeluk, gitu. Saya ini pengen diservis gitu kan. Walaupun saya nggak bilang yuk kita itu, saya tuh nggak pernah kayak gitu, tapi saya cuma butuh bahwa dia ini tahu bahasa tubuh saya, tahu kemauan saya gitu. Tapi dikala itu yang membuat mungkin dulu ya Bu ya, dulu itu dia nggak ngerti itu, tapi sekarang semuanya berubah. Dia jauh lebih ngerti, dia jauh lebih nangkep, dia lebih tahu saya maunya kayak gimana. Nah dulu tuh sempat yang namanya saya itu pengen berduaan sama dia, tapi gara-gara mungkin dia lebih memilih ke karir terus ya bergaul sama teman-temannya, kesibukan yang lain, itu membuat dia tidak tahu saya, ngerti saya. Lalu memuncaklah saya waktu itu ya, waktu kita ke Bali kalau nggak salah. Betul. Ke Bali. Gitu, saya benar-benar puncak kemarahan saya bilang ya terus kamu main saja sama teman-teman kamu. Jadi semenjak gini sampai senang dia sadar atau dia sadar akhirnya. Atau oke gitu. Gitu ya, sampai itu benar-benar menjadi sebuah pertengkaran kita yang cukup parah. Panjang. Bukan karena perempuan lain enggak, tapi karena miskom dan kesalahpahaman. Dan tiba-tiba berjarak sangat banyak ya. Berjarak sangat banyak, tapi untungnya saya bukan orang yang dendam, bukan orang yang mencari keributan panjang. Saya cukup yang tadi saya bilang, saya pergi sebentar, saya tenangin diri, saya balik lagi, semuanya selesai. Hati-hati dengan silent ya, dengan jarak yang tiba-tiba mulai terjadi. Nah, tapi pada waktu itu Ibu Melanie nggak sadar tentang jarak yang tiba-tiba sudah jauh tuh, nggak sadar. Nggak sadar. Karena itu Bu, karena beda karakter. Ya beda cara bicara. Jadi buat saya pernah ngomong waktu itu sama dia gini, saya ini bukan dewa loh, saya nggak bisa nebak isi hatimu. Nah itu jadi awalnya ketika kita memutuskan untuk yaudah kamu maunya apa, saya maunya apa. Gitu. Yang satu pengen dibaca, yang satu nggak kebaca. Betul. Ini apa ya? Betul. Ya. Terus kalau dengan ini yang istilahnya pengantin muda nih ya, itu yang soal membaca tadi ya, dan tidak kebaca, pernah nggak ngalamin? Pernah. Jadi saya tuh berantem 1 tahun, tidak absen. Waduh, tidak absen. 1 tahun dalam pernikahan? Sebelum menikah. Sebelum menikah. Sebelum masuk pernikahan kita berantem setahun, tidak ada absen. Semua diberantemin. Sedotan diberantemin, gelas es batu diberantemin, semua diberantemin. Karena dia pengen aku ngerti. Nah aku ini gak bisa baca orang. Betul. Aku gak ngerti dia gitu. Kenapa kau batuk? Butuh permen apa? Maksudnya kupikir batuk. Ternyata dia minta minum. Nanti dia ternyata
Aku nggak ngerti, aku pikir kenapa nih jangan cerewet gitu. Oh, jangan cerewet. Aku nggak ngerti sampai akhirnya suatu hari aku bilang gini, aku tuh nggak kenal kamu, kita temenan lama, cuma kan pacaran ya baru. Kan beda, temenan kan biasanya nggak terlalu menuntut ya, lebih apa ya terserah lah kamu mau gimana. Cuma kalau begitu masuk fase selanjutnya, apalagi menikah kan lebih menuntut biasanya. Aku tuh nggak ngerti, coba jelasin ke aku kamu nggak sukanya apa, biar aku berubah. Kalau kamu makin diem, makin ngasih kode, Makin kode makin nggak kebaca ya, bukan? aku makin berantem setahun nggak ada absen satu hari pun. Pernah 3 hari tidak berantem, hari keempat berantem. Seminggu 7 hari nggak berantem, hari ke-8 berantem. Jadi menurut saya perlu banget memang ngomong gitu ya. Dan Karena lagi tadi pelajaran membaca, walaupun itu dua-duanya harus punya waktu dan ambil waktu ya untuk pelajaran saling membaca sesuatu yang tidak lama-lama terkatakan. karena sering salah, dia akhirnya berani ngomong. Akhirnya ya kita Ngerti. Aku bisa oh sekarang nangkep, oh dia cuma gini-gini, oh ngerti maunya apa. Dulu sama sekali, ternyata ada manusia-manusia emang nggak bisa baca. Betul. Saya nggak ngerti dia, nggak ngerti bener. Dia lagi sedih, oh lagi marah ternyata sedih gitu, nggak ngerti lah. Ada memang. Samuin begitu. Ditutup dari segmen ini, dari ungkapkan sayang, apa yang mau disampaikan kepada semua, bagaimana pesan-pesan yang paling penting Untuk supaya terus keluarga mengungkapkan sayang. langgeng dan terus ada dalam ungkapan sayang. Mungkin dari Melani dulu. Ya buat saya yang paling penting sepanjang 14 tahun perjalanan ini ya ambil waktu. Ambil waktu untuk bicara, ngobrol, dan ingat komitmen awal. Gitu. Mau kemana kita ujungnya, seperti itu sih. Dari Pak Erik? Ya, kalau dari saya adalah bahwa kita sudah sepakat bahwa kita sama-sama berjalan. Kita sama-sama menelusuri bahtera hidup. Jadi perbedaan pasti ada, terus karakter juga pasti ada perbedaan. Tapi yang terutama adalah tetap mencintai, mengasihi, melindungi orang yang sudah berjalan bersama kita, sudah sama-sama mencintai kita. Yang saya mau, yang saya pengen berikan sesuatu kepada semuanya, bahwa tetap cintai, tetap lindungi, tetap mengasihi dalam keadaan apapun, jangan pernah luntur, jangan pernah ada kata bosan. Wah, luar biasa. Ya. Jadi saya, ungkapan cinta bukanlah pilihan, tapi keharusan. Ungkapan kasih bukanlah soal emosi, tapi komitmen. Dan terakhir, ungkapan cinta harus dibangun, dan dibangun dari apa? Pengertian. Cinta bisa pudar, tapi komitmen mengembalikannya. Inilah sekali lagi episode MMA Mertua Menantu Akur dong. Ingat, ada banyak episode yang lebih menarik. Betul. Dan Stay kita tune. akan tunggu. See you. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memujamu. Di setiap langkahku, ku kan selalu memikirkan dirimu. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna.
selalu memujamu. Di setiap langkahku, ku kan selalu memikirkan dirimu. Tak bisa ku bayangkan